Suatu hari Bablo tak sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Untuk menghindari masalah, ia pura-pura mengucek mata dan bilang ada debu masuk, tapi majikannya curiga dan bertanya apa yang dilihatnya. Bablo mengarang alasan, dia cuma menyapa pohon suci di jalan. Majikan dan istrinya yang baru pulang dari Amerika pun percaya. Setelah itu, Bablo bawa mobil mewah itu ke desa. Ia membunyikan klakson keras-keras untuk pamer ke warga. Tapi saat sampai rumah, sikapnya langsung berubah. Neneknya langsung marah karena Bablo jarang kirim uang. Namun saat ia keluarkan uang, sikap nenek langsung berubah. Bahkan mengabarkan sudah mencarikan jodoh untuknya. Tapi Bablo menolak. Ia tak mau hidup seperti ayah dan kakaknya. Ia kesal dan kembali kerja. Suatu hari, saat sedang menyajikan teh, nyonya rumah menegur Bablo karena gigi kuning dan napasnya yang bau bikin orang risih. Bablo yang merasa dirinya selama ini sudah bersih jadi tersiksa batin. Ia marah pada ayahnya karena tak pernah mengajarinya sikat gigi. Tiba hari ulang tahun nyonya. Ia mabuk dan menyetir. Tapi tiba-tiba mobilnya menabrak seorang gadis. Si bos ingin lapor polisi, tapi Bablo mencegahnya dan langsung kabur. Ia kira tak akan ada yang melapor. Keesokan harinya, ayah si bos memuji Bablo dan bilang dia sudah dianggap keluarga. Tapi saudara si bos datang membawa surat. Isinya berisi jika ada laporan, semua tanggung jawab akan ditimpakan ke Bablo. Bablo tak percaya. Dan yang lebih sakit lagi, ternyata neneknya sendiri sudah menandatangani surat itu. Bablo yang frustasi pun akhirnya ikut menandatangani. Sejak itu, ia hidup dalam ketakutan. Kadang takut polisi, kadang takut keluarga si korban. 2 minggu berlalu, sikap ayah majikannya kembali seperti semula. Ia menyuruh Bablo memijat kaki. Tapi saat itu, nyonya datang mengabarkan jika polisi telah menutup kasus karena tak ada saksi. Bablo sedikit lega, namun si bos malah menendangnya. Wanita yang pernah belajar di Amerika itu pun muak dengan sikap ayahnya itu. Dia memilih pergi meninggalkan rumah. Sebelum pergi, ia memberikan surat berisi uang $1.000 untuk Bablo. Bablo mengira itu harga dari semua yang ia lakukan, namun si bos murka dan memukuli Bablo. Saat itulah Bablo sadar, majikannya yang terlihat terpelajar ternyata kejam. Ia paham, sebaik apapun orang miskin, tetap diperlakukan rendah. Sejak itu, Bablo mulai memanfaatkan keadaan. Kadang ia naikkan tagihan bengkel, kadang jual oli diam-diam, kadang pakai mobil untuk bawa penumpang malam hari. Ia merasa berhak hidup untuk dirinya sendiri. Lalu ia mendengar kabar jika bos besar ingin memecatnya. Ia mencari cara bertindak duluan. Ia tahu Senin malam nanti bos akan menyerahkan 4 lakh rupiah ke menteri. Saat itu keponakannya datang dari desa, membawa surat dari neneknya. Isinya desakan untuk menikah. Bablo makin yakin ia harus lepas dari semuanya. Bablo mengajak keponakannya ke kebun binatang. Saat lihat harimau putih, ia sadar dirinya juga bisa jadi besar. Malam itu, ia pecahkan botol dan menyimpan pecahannya, lalu pergi mengantar si bos. Saat si bos turun dari mobil, Bablo langsung menikamnya, lalu kabur dengan uang 4 lakh rupiah. Ia dan keponakannya pergi ke Bangalore dan bersembunyi selama 1 bulan. Setelah itu, ia mulai bisnis taksi bernama Way Tiger Cab Service dan menyuap polisi. Kini Bablo bukan lagi sopir, tapi tuan atas hidupnya sendiri.